Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Despinta Puspa Maharani, NIM saya 228.017. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Putra Indonesia. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu komunikasi dari dosen Astri Dwi Aryani MIKOM yang berjudul Komunikasi Verbal, yang di dalamnya ada pengertian komunikasi verbal, bentuk komunikasi verbal, jenis-jenis, contoh komunikasi verbal, prinsip, ciri-ciri, faktor-faktor, manfaat komunikasi verbal, cara meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan, komunikator, kepada penerima pesan, komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun, komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik email. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata atau kalimat. Untuk bentuk-bentuknya sendiri ada dua bagian, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan jika dibutuhkan catatan atau dokumentasi untuk dijadikan bukti. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau juga sering disebut komunikasi oral adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung atau tatap muka antara komunikator dan komunikan. Percakapan pada komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari dua individu. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, berbicara dan menulis, yang kedua, mendengarkan dan membaca. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal, karena untuk menyampaikan informasi tersebut, kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Mendengarkan dan membaca. Dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu juga dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Dan karena itu, baik membaca maupun mendengarkan merupakan bagian dari komunikasi verbal. Adapun contoh-contohnya, contoh komunikasi tertulis yaitu surat, kartu pos, email, pesan singkat. Contoh komunikasi lisan yaitu pidato publik, pembicaraan tatap muka, rapat, dan konferensi. Prinsip dalam komunikasi verbal, yang pertama, interpretasi mempengaruhi makna, kedua, praktiknya dipandu oleh aturan, ketiga, penekanan setiap kata mengubah makna. Lalu, ada ciri-ciri dalam komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa. Ketiga, komunikasi bersifat dua arah. Adapun beberapa faktor-faktor dalam komunikasi verbal. Yang pertama, faktor budaya dan bahasa. Kedua, faktor pengetahuan. Ketiga, faktor pengalaman. Keempat, faktor kepribadian. Dan kelima, faktor biologis. Adapun manfaat dari komunikasi verbal, yang pertama, penamaan atau labeling, yang kedua, media untuk berinteraksi, ketiga, sebagai sarana berbagi informasi, keempat, media untuk mengembangkan bahasa, kelima, menjaga sebuah hubungan. Cara meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Pertama, perbanyak membaca dan menulis. Kedua, mempersiapkan pesan yang akan disampaikan. Ketiga, melatih berbicara. Yang terakhir ada kesimpulan dari komunikasi verbal. Tulisan di atas memaparkan bahwa komunikasi verbal memiliki peran besar dalam keseluruhan proses komunikasi yang kita lakukan. Untuk itu, komunikasi verbal penting untuk dipahami dan dipelajari demi menunjang kehidupan sosial kita. Pada praktiknya, komunikasi verbal tertulis dan komunikasi verbal tulisan tidak bisa terpisahkan,
Kedua pola komunikasi verbal ini sering dikombinasikan penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Sekian dari saya, pemaparan mengenai materi komunikasi verbal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.